Urapilah setiap pribadi kami ya Tuhan, sehingga ketika firman-Mu datang untuk menyapa setiap kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu itu pula yang akan menuntun setiap langkah hidup kami masing-masing. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, karena kami tahu sepulang dari tempat ini kami akan beroleh berkat yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan atas kami telah siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Hari Tuhan, langit dan bumi akan dilenyapkan. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi bagi setiap pribadi kita yang mau dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, ada begitu banyak orang yang punya anggapan Tuhan sudah lalai menepati janjinya, dan pada akhir zaman mulai ada begitu banyak orang yang akan mengejek-ejek Tuhan dengan mereka selalu berkata, dari dulu Tuhan selalu bilang bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Buktinya mana? Dari dulu sampai sekarang kiamat itu juga belum akan tiba. Dan mungkin masanya masih panjang lagi. Dari dulu Tuhan cuma bilang saja, cuma omong doang, dan dia tidak lakukan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia melakukan hal yang seperti ini, dia masih berbuat sabar. Dia ingat dengan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Setiap hari dunia bukan semakin tambah baik, tetapi dunia akan menjadi dunia yang semakin jahat. Berbagai macam dosa, aneka ragam dosa baru itu diciptakan oleh manusia. Ada begitu banyak dosa-dosa, bukan yang kecil saja, tetapi semakin hari manusia berbuat dengan dosa yang semakin besar. Namun satu perkara, oleh karena kesabaran Tuhan, dia berkata, aku mengasihi kamu. Lewat kesabaran yang diberikan Tuhan, Tuhan inginkan tidak seorang pun yang menjadi milik dia itu boleh binasa. Tetapi Tuhan dengan kesabarannya yang demikian luar biasa, sesungguhnya dia menantikan orang-orang yang ada di dunia ini tadi boleh kembali bertobat kepada jalan yang benar. Sebab
Ketika manusia berbuat dosa, Yesus yang adalah Tuhan tetap adalah Bapa yang berkata, aku tetap mengasihi kamu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih sayang Tuhan yang luar biasa telah ditunjukkan di dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia datang ke dunia ketika kita manusia masih hidup di dalam dosa, dan dia berjanji dia akan datang lagi menjemput kita menjadi mempelainya yang kudus. Karena itu dia tetap berlaku sabar menantikan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, ketika gempa Turki terjadi, saya yakin semua orang sedih. Semua orang prihatin, termasuk saudara dan saya. Kita tidak bilang Turki berdosa apa, tidak. Tetapi kejadian alam musibah bisa menimpa siapapun. Kesedihan kita bukan hanya melihat puluhan ribu jiwa itu binasa. Bukan hanya kita menyaksikan mereka sedang menderita, kehilangan harta benda mereka, kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaan mereka. Bukan hanya sebatas itu tadi, tetapi kita juga mengandaikan Tuhan, seandainya gempa itu menimpa aku yang tinggal di sini. Saudara membayangkan, seandainya aku yang mengalami. Itulah kesedihan kita, empati kita kepada semua bangsa yang ada di Turki yang sedang mengalami penderitaan. Tetapi saya mengamati saudara, mengapa Tuhan melakukan bencana-bencana seperti itu? Sebab Yesus yang adalah Tuhan juga sudah menubuatkan sebelumnya. Awal daripada penderitaan, sebelum aku datang, pada Matius pasal 24, kalau saudara baca semuanya, salah satunya dia bilang akan ada gempa di beberapa tempat. Bukan satu tempat, di beberapa tempat, itu banyak. Nah saudara, firman Tuhan yang hari ini kita baca, ternyata hari Tuhan yang dahsyat itu tadi akan mengakibatkan langit dan bumi itu dilenyapkan bersama-sama. Artinya, Anda bayangkan tidak, seandainya gempa sebesar di Turki itu tadi terjadi serentak seluruh dunia, termasuk kita. Siapa mau menolong siapa? Apakah akan ada berita bangsa dari sana datang menolong? Tidak ada berita. Orang harus menolong dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa peduli dengan kita lagi. Oleh karena itu firman Tuhan ini berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau toh itu terjadi, yang bisa diselamatkan oleh Tuhan cuma orang benar, cuma orang saleh, yang dengan setia dalam setiap tarikan nafas hidupnya dia berjalan seperti apa yang difirmankan. Saudara, ngeri loh saudara. Kalau kiamat itu datang, padahal sementara waktu saya banyak melihat orang Kristen itu sok suci. Saya sudah menanti kapan kedatangan Tuhan Yesus. Saya ingin kasih tahu orang yang seperti ini, Anda sudah koreksi belum? Hidupmu benar atau belum? Begitu loh. Gereja begitu banyak alirannya,
Warna-warni pengajarannya banyak yang tidak sama. Mana yang seperti Alkitab? Jadi bingung jemaatnya. Setiap pendeta, setiap gereja merasa yakin ajarannya yang paling benar. Padahal jumlah macam gereja di Indonesia tidak tahu berapa ribu. Di zaman sekarang muncul banyak pendeta sakti yang harus selalu ngomong, menyampaikan pesan dari Tuhan untuk jemaatnya. Dan tidak cuma satu pendeta, banyak pendeta, omongannya berbeda semua. Bingung tidak? Gini kok minta Tuhan harus segera datang. Masih beruntung Tuhan bersabar menanti kalian sadar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di baliknya kalau itu betul-betul terjadi. Kalau betul-betul terjadi, kiamat itu datang. Kita lihat di kitab Wahyu. Nanti Anda akan saya tunjukkan bahwa ternyata pengajaran iman Kristen kita dengan apa yang dikatakan oleh Alfa dan Omega itu tidak bodoh. Saya khotbah ini, saya sudah pasti siap video saya dikomentari, dihujat. Tetapi saya tidak peduli, Alkitab ngomong seperti ini. Saudara, Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 dulu. Saudara, kalau lihat di Alkitab itu judulnya hukuman terakhir. Kitab Wahyu, orang Kristen semua tahu, itu Yohanes Rasul dapat wahyu dari Tuhan Yesus. Yohanes Rasul ini adalah murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menjelma sebagai manusia. Tetapi kesaksian Yohanes para rasul, ketika dia jumpa dengan Alfa dan Omega, yang Yesus adalah Tuhan, yang sudah dalam wujud roh, Yohanes Rasul itu bilang apa? Aku seperti mau mati. Di depan dia itu tidak punya tenaga. Betul. Itu ada di awal-awal ya. Berbeda dengan pendeta zaman sekarang, ketemu Tuhan Yesus gampang begitu loh. Kayak kocok gitu ya, luar biasa ya, luar biasa. Nah, saudara, kita lihat lebih dulu Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat, akunya huruf kecil karena Yohanes Rasul, melihat suatu tahta putih yang besar dan dia Alfa dan Omega, huruf besar ya, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Semua kitab berarti tidak satu. Setuju ya? Semua kitab berarti tidak satu. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Di samping semua kitab ada kitab yang lain. Salah satu kitab, yaitu kitab kehidupan. Nah, berarti ada kitab kehidupan, ono kitab-kitab yang lain ya. Pengertiannya begitu. Yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu di luar kitab kehidupan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Garis bawahi, menurut perbuatannya, garis bawahi.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu, jadi kitabnya itu bukan cuma satu. Bukan cuma kitab kehidupan saja. Tapi ada kitab-kitab yang lain yang mencatat perbuatan masing-masing. Kitab kehidupan hanya mencatat nama siapa yang masuk dalam kerajaan surga. Nah Bapak Ibu, yang saya mau tunjukkan kepada saudara, iman kita sebagai orang Kristen, kita tahu kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan. Perbuatan baik kita tidak cukup buat kita bisa selamat. Itu orang Kristen. Di samping kita harus berbuat baik setiap hari, wajib kita tetap harus beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Juru Selamat dunia. Itu iman orang Kristen. Tetapi saya jadi Kristen itu netral. Saya boleh kok tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau orang ini tidak Kristen, berarti tidak mengenal kamu, berbuatnya itu baik melewati orang Kristen, selamat apa enggak? Salah satunya pandangan saya ini, saya dihujat banyak orang Kristen. Saya berprinsip Yesus Tuhan itu satu-satunya hakim, satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain kecuali namanya Dia, orang bisa selamat. Saya amin. Lah Tuhan ciptakan kan banyak orang. Bisa kenal Yesus Tuhan kudu Kristen. Kalau dia tidak Kristen, tidak kenal. Apakah Tuhan memang sengaja cuma Tuhan ciptakan kemudian Tuhan lemparkan ke dalam lautan api? Ya lebih baik ngomong, Tuhan lebih baik tidak kok ciptakan cuma 80 tahun, mari gitu kungkung di lautan api selama-lamanya, buat apa? Adilmu di mana, kasih sayangmu di mana? Sedangkan orang Kristen memberitakan Injil yang karu-karuan Tuhan, standarnya gak jelas. Semua pada bilang saya mau melaksanakan amanat agung. Amanat agung yang mana yang engkau akan beritakan? Ajaran standar yang mana yang engkau akan suarakan? Banyak pendeta meramalkan Indonesia di tahun 2023 tidak jelas semua, betul? Sebelum tahun 2023 ngotot Indonesia dipulihkan oleh Tuhan 25 tahun, dimulai dari krisis 1998. Kalau dijumlahkan 2023, begitu muncul ramalan dari luar negeri, dari IMF, bahwa ini akan terjadi krisis ekonomi dunia 2023, goyang juga ngomong mulai akan membaik Indonesia 2026. Sekarang keluarkan lagi video baru, Indonesia masuk 2035 pulih. Ngomong apa? Pendeta di Jawa Timur yang besar bilang apa? Tahun 2023 Indonesia, Anda harus naikkan doa extraordinary. Bertanya, luar biasa, jangan biasa-biasa saja. Sebab 2023 ini memasuki peperangan rohani. Tanggal 1 Februari 2023, Presiden Joko Widodo yang kita cintai pidato di Mandiri
Investment Forum tahun 2023, 1 Februari 2023, beliau bilang, alhamdulillah Indonesia tahun 2022 masih bisa tumbuh ekonominya 5,3%. Dan tekanan krisis ekonomi ke Indonesia itu mulai melandai. Dan beliau bilang, jangan ada satu orang pun di Indonesia yang pesimis terhadap Indonesia di tahun 2023. Kita mesti optimis karena apa? Kita lolos dari krisis ekonomi. Mana yang kita mau percaya? Ramalan pendeta itu atau Bapak Presiden pemimpin kita? Bukankah orang Kristen bilang tidak ada satupun pemerintahan di bawah kolong langit yang bukan berasal daripada Dia? Pemerintah juga adalah hamba Allah. Ya percaya presiden daripada ramalan pendeta yang tidak jelas. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat sekarang, Yesus yang adalah juru selamat, hakim satu-satunya, ternyata dia menghakimi semua orang. Bukan cuma Kristen, dia bilang apa? Dihakimi menurut perbuatannya. Saudara, orang Kristen silakan Anda pakai standar yang paling tinggi. Sebab apa? Anda dan saya sebagai anak Tuhan harus melakukan yang lebih baik dari mereka. Harus dihakimi dengan ukuran yang lebih berat dari mereka. Wajar. Kita Kristen. Ada gambar larangan lalu lintas. Forbidden, yang tidak boleh masuk itu motobagong. Yang melanggar kebetulan seorang bapak bawa sepeda, bawa obrok, bawa kates berat. Kalau dia muter seperti jalur lalu lintas terlalu jauh, dia terabas ini dengan sepedanya. Petugas lalu lintas di sampingnya mungkin membiarkan karena apa? Maklum. Betul ya? Seorang sarjana hukum pakai dasi, naik mobil nerabas ini, disemprit enggak? Pasti disemprit. Kenapa? Karena kamu ngerti hukum. Sedangkan orang ini yang sepeda tadi bisa saja tidak ngerti hukum, dan hukum itu bijaksana, bisa maklum. Kalau ini mobil kamu muter yutem sana, muter lewat belakang sana, tidak boleh terabas ini. Tapi kalau bapak ini nerabas, petugasnya apa? Maklum. Silakan orang Kristen tetap beriman kepada Kristus dan berbuat benar. Tetapi buat yang lain, Yesus bilang, aku ini juru selamat. Aku ini hakim satu-satunya. Kalau aku mau selamatkan mereka, kamu mau ada apa? Kamu mau protes sama aku? Bisa kita protes, Tuhan, dia tidak mengenal engkau. Bukankah perbuatan baik itu tidak cukup bisa menyelamatkan? Yesus Tuhan ngomong apa? Sakarepku. Saudara, mungkin Anda masih tidak yakin dengan apa yang saya katakan ini. Karena apa? Manusia seringkali minta bukti, tidak cuma satu. Di dalam KUHP hukum pidana, orang baru tersangka kalau dipenuhi 2 bukti. Sama loh, itu nyontoh kitabnya orang Kristen. Orang Kristen salah, biasanya mesti 2 kali. Abraham masuk ke Mesir, ngomong apa? Sarah ini bukan istriku, ini saudaraku. Betul. Diambillah sama Firaun. Firaun ngomong, wah kalau gitu noni tak ambil, aku manggil Kohdi. Betul. Abraham stres, saudara. Tapi Tuhan bela Abraham. Orang yang dipilih oleh Tuhan dibela. Masuk ke Gerar, ke negerinya Abimelek.
diulangi. Ini bukan istriku, ini saudaraku. Diambil lagi sama Abimelek. Betul. Orang Kristen kalau tidak 2 kali belum Kristen, sudah salah itu. Mesti pindu, minimal 2 kali. Kalau sudah 3 kali, pendetone ngamuk, goblok bolak-balik salah. Jatuh di lubang yang sama. Saudara, Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 13. Ini akhir zaman, ya, akhir zaman. Membuat orang bertobat itu sulit, tetapi Tuhan sabar, ya. Ayat 11. Nobatnya orang itu di akhir zaman tidak gampang. Karena akhir zaman. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Padahal sudah dinasihati. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku, huruf besar, datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang. Apa saudara? Menurut perbuatannya. Kalau dia mau ngomong, tak hakimi, tak balas upahnya menurut perbuatan, saudara bisa apa? Saya diajar semua pendeta, saudara. Diajar aktivis-aktivis. Saya cuek aja karena apa? Saya tetap percaya dengan yang tertulis. Sebab apa? Yesus yang adalah Tuhan punya hak prerogatif. Kalau dia mau selamatkan orang yang menurut Anda tidak layak diselamatkan, saudara dan saya tidak bisa protes. Urusanku. Nah saudara, kemudian supaya Anda tahu ini Alfa dan Omega, ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yang ngomong Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Hakim satu-satunya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali pada topiknya kita tadi. Sudahkah Anda dan saya bersama keluarga mempersiapkan menyambut hari Tuhan yang dahsyat tadi, di mana kita akan ditunggu oleh Dia, menyongsong Dia di atas langit tadi, tidak ikut menghadapi kengerian tadi. Alkitab tadi bilang betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Yesus Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-20, saudara. Dia memperingatkan kehidupan yang dia suka saudara itu persiapkan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lihat saudara, urusan hidup, kelakuan dalam hidup dan surga, itu selalu Tuhan Yesus pakai contoh ahli Taurat, orang Farisi yang notabene adalah orang ngerti kitab suci. Jadi sesungguhnya saudara itu diizinkan oleh Yesus Kristus Tuhan untuk mengkritik semua pendeta, evangelis, pembicara seperti saya. Tidak usah sungkan, tidak usah takut. Tetapi demi melihat, waduh itu pendeta, saudara langsung apa? Sudah diajar oleh pendeta-pendeta yang suka nyeleweng, itu sudah diajar. Jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Saudara bisa wani. Betul? Saudara sudah dijerat oleh mereka dengan ajaran mereka. Sehingga Anda bukan pelaku firman lagi, uji, tidak wani.
Padahal Tuhan sudah bilang pada 1 Yohanes pasal yang keempat, kita lihat sebentar. Ayatnya yang ke-1, 1 Yohanes pasal 4, ayatnya yang pertama. Di situ judulnya Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi kemana? Ke seluruh dunia. Ini mereka ada dan keliling seluruh dunia sejak Alkitab ditulis, bukan sekarang. Berarti ya 2000 tahun yang lalu. Mereka berkembang dan saya yakin jumlah mereka lebih banyak daripada orang saleh. Pasti. Sebab apa? Dunia kekuasaannya oleh Tuhan diserahkan kepada siapa? Kepada iblis setan. Sehingga iblis setan berani menguji, berani mencoba Yesus Kristus Tuhan. Dan dia bilang, sembah kepadaku, maka seluruh isi dunia, kuasa dan kemuliaan aku berikan kepadamu. Sebab aku berhak memberikan kepada siapa aku mau. Itu iblis setan. Jadi kalau kita melawan dengan itu, kebenaran melawan dengan apa itu, kelompok antikristus, berat sekali. Karena apa? Jumlah mereka lebih banyak daripada kita. Dan mereka ada di mana? Ada di gereja-gereja yang saat ini pembicaranya itu banyak memberitakan tentang hal-hal duniawi. Kita loncat ya supaya yakin. Jadi di dalam hal menguji, Anda harus mencocokkan keterangan yang saya sampaikan itu di Alkitab ada atau tidak. Tadi kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 kan. Sekarang kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-5. Ini untuk roh antikristus. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia, jemaatnya, karena dari dunia juga mendengarkan mereka. Praktek para pendeta yang mencitrakan diri sebagai pendeta sakti itu selalu memberitakan kepada jemaatnya hal-hal yang menakutkan, intimidasi, selalu. Padahal Yesus Kristus Tuhan datang apa? Untuk memberikan damai sejahtera buat Anda dan saya. Oleh karena itu Alkitab mencatat kata jangan takut itu 360 kali di dalam Alkitab kita. Bedanya iblis, setan dan antek-anteknya, dia menebarkan ancaman, kemudian di belakangnya dia bilang jangan takut. Sama dengan suhu. Suhu selalu kliennya dikasih tahu hal-hal yang menakutkan. Terus muncul pertanyaan, suhu bagaimana? Nggak usah takut, ada ciswaknya. Betul. Pendeta juga gitu. Yang penting apa? Supaya Anda lepas dari bencana, menabur. Nah ini masuk ke rekening pendeta nih. Menabur itu menabur perbuatan benar. Otomatis kalau Anda menabur itu dalam perbuatan benar, suatu ketika Anda juga nabur duit. Karena apa? Ketika Anda melihat orang ini lapar, Anda kasih dia makan. Orang ini sakit, tidak bisa nebus obat, resepnya Anda yang nebus. Enggak. Kemudian nabur masuk rekening pendeta, salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dikatakan oleh Tuhan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, saya telusuri. Tuhan, hidupnya orang Farisi yang seperti apa toh? Yang Tuhan Yesus benci, sampai-sampai ketika Tuhan Yesus sebut ahli Taurat dan orang Farisi, dia selalu bilang, celakalah engkau orang munafik. Saudara, lihat Matius pasal 23, saya bacakan ayat 1 sampai 3 dulu.
Judulnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Saudara, maksudnya apa menduduki kursi Musa? Di akhir zaman ini ada banyak pendeta yang ingin menempatkan dirinya seperti punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia ingin menjadi seperti Musa di hadapan Tuhan. Yang mana? Yang kalau ketemu Tuhan itu muka dengan muka. Yang kalau perlu sama Tuhan, Musa itu berdoa, Tuhan turun hadiratnya. Itu mereka tanpa pernah mikir, mereka bayar kesetiaan apa sama dengan Musa, begitu loh. Musa bayar kesetiaan luar biasa. Segera kemegahan Mesir sewaktu Musa menjadi pangeran usia 40 tahun. Dia bisa menikmati segala macam kekayaan Mesir, segala kemegahan Mesir, fasilitas Mesir sebagai seorang pangeran. Dia tinggalkan untuk dia ikhlas 40 tahun dia menjadi gembala domba di padang rumput gembalaan, tidur di atas plafon langit. Dari kaya ikhlas jadi miskin. Bayangkan pendeta zaman sekarang, kuliah pertama teologi cari sponsor, paham? Bayar kuliah gak iso, miskin. Kemudian melayani Tuhan jadi sugih. Bayar apa? Begitu loh. Paham saudara? Kalau Musa dianggap sebagai sahabat Tuhan, gara-gara Musa keluar, dia bilang, demi kebenaran dan keselamatan, Musa lebih ikhlas hidup kembali bersama kaumnya dan meninggalkan Mesir daripada sementara waktu dia menikmati dosa bersama dengan Mesir. Pendeta ndak kok. Mau sekolah dokter ya tidak mungkin ada sing bayari, betul. Jadi insinyur ya ndak, tapi kalau sekolah jadi pendeta, mayak-mayak masih diumumkan di gereja. Ini ada anak yang rindu sekolah teologi, siapa yang mau jadi sponsor? Kan begitu. Artinya apa? Kamu sekolah teologi dulu, belum tentu kamu dipanggil oleh Tuhan, tetapi saya lebih pastikan kamu adalah orang kepepet. Kalau ono sing bayari. Akhirnya kamu milih sekolah teologi. Kita tunggu dari keluarga orang kaya sekarang ini, yang papanya, yang punya puluhan perusahaan besar, yang kemudian muncul bibit, Pak, aku tidak mau lanjutkan bisnismu, aku mau sekolah teologi untuk mencari kebenaran firman Allah. Itu yang hebat. Dari bibit yang memang sudah berkelimpah itu jadi pendeta. Bukan yang dari sekarang, dari miskin jadi pendeta, mendadak jadi kaya. Wali sama Musa. Tetapi firman Tuhan bilang, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ingin menjadi seperti Musa diperlakukan oleh Tuhan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Banyak pendeta cuma bisa ngajar, ahli Taurat orang Farisi, tetapi ajaran yang diberikan dia sendiri tidak melakukan, sehingga Yesus Tuhan selalu bilang apa? Celakalah kamu orang munafik. Saudara, Musa adalah hamba Tuhan yang sangat istimewa. Saya tunjukkan lebih dulu istimewanya Musa dengan nabi yang lain. Ada pada Bilangan pasal 12. Ini yang sekarang dicontoh oleh pendeta-pendeta zaman sekarang yang tidak jelas ya. Mereka seakan-akan begitu dekat dengan Tuhan, seperti halnya Musa dengan Tuhan, bahkan lebih daripada Musa. Lihat, Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan 8, demikian bunyinya. Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan 8. Lalu berfirmanlah ia,
ianya huruf besar. Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, huruf besar Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia, dengan nabi itu, cuma dalam mimpi. Kalau itu nabi, kelas nabi Tuhan ngomong, cuma nabi itu aku ngomong BDE, aku nggak mau depan muka, tak kayak impen toh. Nabi dikasih mimpi, itu masih mikir, ini mimpi ini apa ini? Paham ya? Lihat, ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Artinya apa? Musa itu adalah orang yang setia. Setiap kali firman Tuhan diberikan, saudara akan mendapati kalimat di dalam Alkitab, maka Musa melakukan seperti. Nah, itu tadi. Itu tunjuknya, buktinya apa? Kesetiaan Musa dalam segenap rumahku, dalam semua aturanku. Itu Musa itu selalu menepati apa yang difirmankan oleh Tuhan, termasuk buat kemah apa itu ukurannya persis. Itu Musa. Ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia seperti sahabat. Terus terang ngomong belak-belakan Tuhan. Tidak usah tak kayak impen, malah mikir nanti ya, belak-belakan. Bukan dengan teka-teki. Dan ia, huruf kecil Musa, memandang rupa Tuhan. Ini Musa. Nah sekarang ini kondisi Musa ini tadi sedang kursinya itu diduduki oleh banyak pendeta zaman sekarang. Artinya apa? Pendeta-pendeta ingin menjadi kayak Musa, bahkan bisa lebih. Bayangin di dalam persekutuan doa, seorang pendeta itu bisa langsung tahu, saya melihat sumber bawa apa itu seperti baginya ada buah-buah, itu saya artikan lagi. Saya melihat Pak Bijil bersuka cita, oh ternyata dapat bayaran kontrakan rumah. Bisa tahu kabeh. Ini zaman sekarang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, saudara dan saya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4 dari Matius pasal 23, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, cuma pencitraan. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara, mungkin Anda akan bertanya, masa Pak pendeta suka dapat penghormatan? Kan pendeta kan biasa khotbah rendah hati. Nah, saudara, pendeta zaman sekarang suka dihormati lebih daripada pendeta yang lainnya. Buktinya apa? Ini Tuhan Yesus bilang ada yang suka dipanggil dengan rabi supaya punya derajat yang lebih tinggi. Buktinya apa? Kan ada istilah, saya ini gembala pusat, Anda gembala lokal, ya. Pangkatnya cuma PDM. Ya, nanti kalau sudah ada banyak pendetanya, banyak yang jadi pendeta-pendeta, saya mau mengangkat diri lagi. Saya ini ketua Dewan Rasuli. Pernah dengar ya? Oh, di dukure mana? Betul enggak? Ini digenapi oleh Tuhan ini. Buat Tuhan jabatan itu enggak penting. Yang penting adalah sebuah kebenaran. Tetapi di dunia jabatan itu penting. Sampai banyak pendeta yang nulis kartu namanya, antara namanya, mau namanya cuma Sugito, begitu ya. Titelnya ini sampai 2 baris, saudara. Jenenge mek Sugito gitu aja. Titelnya bisa 2 baris. Nah, saudara, mereka banyak mengajarkan, meletakkan beban-beban berat kepada yang diajar. Mereka sendiri tidak melakukannya. Dalam hal apa? Gereja untuk menunjukkan kasih,
seringkali terlibat dalam bakti sosial, nyumbang sana, bawa sembako, bawa macam-macam. Baik, saudara. Coba saudara teliti, adakah duit dari keluarga pendeta yang keluar untuk sembako tadi? Mengapa banyak pendeta kaya tidak berani keluar? Saudara harus cerdas. Mereka kalau keluarkan duit, jemaatnya tahu, oh pendetaku, gembalaku duitnya akeh. Dia takut. Pertanyaan saya, pendeta, kalau duit kamu dapat banyak tadi itu halal, tidak usah takut. Alkitab ini menjamin kepada kita, jangan ada orang yang takut dijadikan kaya oleh Tuhan. Cari itu di Amsal. Orang yang dijadikan kaya oleh Tuhan, itu dipakai oleh Tuhan sebagai DP-nya Tuhan. Orang miskin datang minta pertolongan, tidak usah takut. Kalau ini halal. Kenapa pendeta takut? Sebab apa? Banyak penghasilan mereka tidak halal sesuai Alkitab. Oleh karena itu, saudara, lewat perenungan kita yang singkat di pagi hari ini, kita tahu pada saat hari Tuhan datang, lebih dahsyat dari gempa manapun, dan itu terjadi serentak. Tidak ada orang yang bisa mengharapkan pertolongan dari orang lain. Yang bisa menyelamatkan saudara dan saya adalah hidup benar dan kesalehanmu kepada Tuhan. Persiapkan hidup benar dan saleh saudara mulai hari ini, dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu lagi. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.